إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita ibadahi. Degaga sipato na sompa iya rupa tawe sangadinna fong Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ingin disembah dengan cara yang Dia jelaskan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu Allah menurunkan Al-Quran, begitu pula mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, suruh malabina fong Allah Subhanahu wa taala, yang sudah berjalan dan sampai, kemudian diikuti oleh orang-orang yang terbaik, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim. Maka tugas kita tinggal mengikut jalan yang paling lurus, jalan yang paling cepat dan dijamin akan sampai, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melihat kita kilo ya leta. Kita melihat diri kita ini sebagai manusia. Apakah kita tidak pernah berpikir, ya, memunculkan pertanyaan bahwa sebenarnya saya ini sebelumnya adalah sesuatu yang tidak ada. Kita ini adalah manusia, dan kita melihat diri kita sekarang ini adalah makhluk yang sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, melahirkan melalui ibu kita. Pancajiki fong Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini adalah termasuk nikmat yang sangat besar. Kedai fong Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam ayat 67, awala yadhkurul insan, apakah manusia itu tidak mengingat, anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku syai'a, bahwa kami menciptakan mereka yang sebelumnya tidak merupakan apa-apa. Kita sebelumnya tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Dan bukanlah manusia yang menciptakan dirinya. Sebab seandainya di pancaji otak kalita, kita akan memilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, kita akan memilih fisik kita, tapi tania Allah yang menciptakan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ya. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, atau mereka yang menciptakan langit dan bumi, bahkan mereka tidak yakin akan hal itu. Fir'aun saja
Dia hanya mengaku sebagai Tuhan yang ingin disembah, tapi tidak pernah mengaku bahwa dia yang menciptakan langit dan bumi. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk. Kita diciptakan. Nah, pancajiki. Kita makhluk yang diciptakan. Kita diatur mulai dari lahir, kapan kita lahir, kapan meninggal. Semua perlengkapan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kita diciptakan dan kita diatur oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas kita tidak ada lain kecuali memahami diri kita sebagai makhluk dan apa kewajiban kita sebagai makhluk. Sebab tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, uzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada yang menciptakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tu'fakun. Kalau kalian memahami bahwa yang menciptakan adalah Allah, tidak ada pencipta selain daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kalian begitu mudah dipalingkan dari ibadah dan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum." Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur serta melengkapi kehidupan kalian. Rabbukum, Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil." Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala yang memelihara segala sesuatu. Tujuan kita diciptakan yanaritu masompalo rifong Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, purade upancajiwi rupa tauwe makotopan dari tu bangsa jinge illa liya'budun. Sangadinna serikuam mengi pada masompai lori alaiku nasufang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21, mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia." Kalau kita menyadari bahwa diri kita manusia, dengarkan, "U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Pada asompaki, sembahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, melengkapi kehidupan kita. Ya, naureki kita dipertemukan dengan istri, kunirmatum abijabijaki. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat tersebut. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari satu jiwa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan. Dari pasangan ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakkan manusia, termasuk diri kita sekarang ini. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jenis laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
inna akramakum indallahi atqakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, ya, padu perupang, ya, suku, budaya dan selainnya. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan berbeda-beda seperti itu. Tapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kita adalah orang-orang yang bertakwa. Fokus pada apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan perhatikan siapa musuh kita yang sebenarnya. Musuh kita yang sebenarnya adalah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gharur. Jangan sekali-kali dunia ini yang menipu ini, ya, membuat kalian tertipu. Dan jangan sekali-kali al-gharur, syaitan yang sangat pintar menipu, memalingkan kalian, menipu kalian tentang Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhum aduwa. Maka kalian harus mengambil dan menganggap syaitan itu sebagai musuh yang nyata bagi kita. Innama yad'u hizbahu. Syaitan itu memanggil-manggil kelompoknya, golongannya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar kemudian orang-orang yang tertarik memenuhi panggilan syaitan itu kemudian mereka masuk bersama-sama menjadi penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai sekalian manusia, makan apa yang kami rezekikan. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, makanlah apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki yang halal, yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Jangan kita ingin dipalingkan dari tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah. Kapan kita melenceng dari tujuan ini, ya, apakah kita dipengaruhi? Maka orang yang mempengaruhi dan orang yang dipengaruhi itu akan masuk ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami penuhi neraka jahanam itu dari manusia dan jin. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Allah memberikan dia penglihatan mata, kan tetapi mereka tidak digunakan, mereka tidak menggunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu. Walahum adhanun la yasma'una biha. Allah berikan dia pendengaran tapi mereka tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang, kata Allah Subhanahu wa taala, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada itu. Ulaika humul ghafilun. Sebab mereka itu termasuk orang-orang yang lalai, termasuk orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli bahwa semua atau kebanyakan di muka bumi ini tidak menyembah kepada Allah, sebanyak itu Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Tidak peduli. Walaupun semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 50 mengatakan, yauma naqulu li jahannam, pada hari kami berkata kepada jahannam, neraka, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Apa kata neraka? Hal mim mazid, wa taqulu hal mim mazid. Neraka mengatakan, kalau masih ada tambahan, sini. Kalau masih ada tambahan, maka neraka ini sangat luas untuk menampung orang-orang yang tidak beribadah dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita
adalah beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang paling pertama yang harus kita pelajari pepogai bateta masompa lori fang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang pertama adalah bagi pipoga bateta mapasewa lori fang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang kedua adalah pipoga bateta masompa lori fang Allah ta'ala. Pipoga bateta mapasewa, ini pelajarannya adalah akidah dan tauhid. Dan orang yang dena magallo to do'na, tidak bagus akidahnya, tidak bagus apa sewana lor fang Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauh fang Allah ta'ala naharangi surga untuk orang-orang yang seperti ini. Dan itu pelajarannya adalah akidah. Pipogai bateta masompa yarega makasiwiang, ini pelajarannya adalah syariat atau fikih. Bagaimana kita beribadah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan petunjuk baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita mengetahui tujuan kita diciptakan. Karena kalau kita tidak mengetahui tujuan, namo pipoga bateta malaleng, secepat apapun, sebanyak apapun perjalanan, sepanjang apapun perjalanan kita, yakode metodi sengyak katata degaga napa pole sangadina takko. Kita berjalan secepat apapun, kita berjalan sejauh apapun, yang dihasilkan adalah capek. Kenapa? Kita tidak mengetahui tujuan. Tapi orang yang mengetahui tujuannya, selambat apapun dia berjalan, menessamak kedeyewe melauletuki, ini yang akan saya tuju, maka cepat atau lambat Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan tujuannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci kebahagiaan kita di dunia, terlebih lagi di akhirat, dia gagal yang sangadina, harus kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti dah curier baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 38 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, datang kepada kalian dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut kepadanya. Rasa takut itu berkaitan terhadap apa yang akan datang. Wala hum yahzanun, dan dia tidak akan merasa sedih. Kesedihan itu berkaitan terhadap apa yang telah berlalu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain, fa imma ya'tiyannakum minni huda, datang kepada kalian petunjuk, famanittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah menderita. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari agama Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Ini di dunia. Si mata masih sana sedih, padahal harta banyak, rumah bagus, kendaraan baik, jabatan tinggi, si mata masih sana sedih. Kenapa? Itu sebabnya dia tidak menyembah kepada Allah atau berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka dia matu, kenapa saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan saya dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia saya melihat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzalika atatka ayatuna
seperti itu dulu di dunia, datang ayat-ayat kami, datang orang-orang yang memberikan peringatan, naramping aku Al-Quran, naramping aku hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu lupakan. Fakadzalikal yauma tunsa, begitulah hari ini kamu juga dilupakan. Yakunal lupani fa Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Maka siapa yang bisa menolong kita? Tidak ada yang mampu menolong kita di akhirat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengetahui tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iga disompah pelajari dia guru madeceng tujuanna apa sewangelor fong Allah subhanahu wa ta'ala, guruna yang itu akidah dan tauhid. Kemudian bagaimana kita menyembah, pelajarannya adalah fikih atau syariat, dan itu harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting engkau menemu akatan nita dan tidak ada pegangan di dalam beragama. Sengadinna dua mi. Yang itu Al-Quran melebih nafang Allah subhanahu wa ta'ala. Si bawah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabah selain daripada itu akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gunanya ya Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus seorang Rasul, ya kemudian setelah itu masompaki menggunakan perasaan. Kita beribadah menggunakan akal pikiran saja. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebab akal dan perasaan tidak bisa menuntun kita untuk kepada kebenaran. Allah kemudian mengutus seorang Rasul menjelaskan Al-Quran supaya dia tak salah paham, kita tidak salah memahami Al-Quran. Allah kemudian menyertakan orang-orang yang menyertai Rasulullah supaya praktek agama itu sempurna di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim. Makanya ulama mengatakan narekotannya agama riwutunna tuona nabita yarga sahabatna, maka letuk so rimunrin of Allah Ta'ala sampai hari kiamat, itu bukan perkara agama. Memuari kita termasuk orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan